Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya, innad dunya mal'una." Dunia ini terkutuk. Mal'una itu dari bahasa la'ana, artinya terlaknat, terkutuk. Berat ya kalau dengar terjemahannya, atau mungkin diperendah lagi sedikit, tercela. Tapi bahasa mal'un itu memang literalnya adalah terkutuk, dikutuk. Wa mal'unun ma fiha, dan isinya juga terkutuk. Jadi boleh terjemahkan sesungguhnya dunia dan seisinya ini terkutuk. Illa, ada pengecualian, ada istisnanya. Kecuali pertama, zikrullah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan orang-orang yang loyal, setia kepada Allah. Yang ketiga, wa alimun au muta'allimun, yaitu orang alim au muta'allimun. Apa itu muta'allimun? Yang menuntut ilmu. Alim dan penuntut ilmu. Hanya itu yang tidak tercela di dunia ini. Pertama, orang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, orang-orang senantiasa walahu, loyal, setia, taat kepada Allah dan Rasulnya tentunya. Ya, senantiasa hidupnya berada di dalam aturan syariat ini. Berikutnya orang alim dan muta'allim, yang belajar. Kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari yang terakhir ini. Kita ngumpul di sini, mudah-mudahan menjadi sebab kita terhindar dari laknat. Kalau ini kita perhatikan, ini hadis menunjukkan betapa dahsyatnya itu keadaan dunia ini. Mungkin juga bapak-bapak pernah mendengar ya, bagaimana Rasul dan para sahabatnya, ya, dari Jabir bin Abdullah disebutkan, Rasul dan para sahabatnya pergi ke pasar. Jadi Rasul ke pasar, diikuti oleh beberapa orang sahabatnya ke pasar. Ketika itu Rasul menjumpai bangkai anak kambing yang cacat kupingnya. Lalu Rasul pegang, ada mengatakan Rasul tunjuk, ditawarkan kepada sahabat, ada di antara kalian mau beli ini bangkai kambing yang kupingnya cacat ini? Ya, 1 dirham saja. Ada yang mau enggak? Gitu. Ya enggak lah ya Rasul, buat apa? Udah bangkai, udah mati. Gitu ya. Ya udah, kalau itu enggak, udah 1 dirham, bawa aja, gratis. Ada yang mau? Ya Rasulullah, hidup saja kami enggak mau. Hidup aja ini anak kambing ini yang cacat itu, apalagi ini sudah mati. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia ini ya lebih hina di sisi Allah menurut pandangan Allah daripada bangkai kambing itu menurut pandangan kalian. Saya ini ada rekaman kecil ya, ungkapan saya rekam ini. Saya mendengar ceramah Ustaz Abdullah Maududi istilahnya, yang selalu diputar di kaset itu, di Roja. Kalau saya tidak salah beliau bersumpah dengan demi Allah gitu. Demi Allah gitu. Tidak ada satupun ayat dan hadis Nabi SAW yang memberikan pujian kepada dunia ini. Itu enggak ada. Enggak ada satupun ayat Quran firman Allah dan hadis Nabi yang memberikan pujian tentang hebatnya dunia ini. Enggak ada. Yang ada justru celaan. Ini hadis yang baru kita baca ini, itu luar biasa Pak. Dunia ini terlaknat dan semua yang ada di dalamnya juga terkutuk, kecuali, bayangin aja, kita ukur aja diri kita. Kita termasuk enggak? Mudah-mudahan ya, ini harapan, semoga kita termasuk ke dalam kelompok yang dikecualikan itu. Siapa itu? Yang senantiasa berzikir kepada Allah,
loyal setia kita kepada agama Allah ini. Kan loyal kepada Allah kan ditunjukkan dengan mengamalkan syariat ini. Atau kita sebagai seorang alim yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, atau paling tidak untuk diri kita sendiri, atau muta'alim, atau kita paling tidak berada dalam proses belajar. Kalau kita ada pada jalur-jalur ini, insya Allah kita selamat. Kalau tidak, mal'una atau mal'unun, terkutuk. Jadi bukan hanya dunia yang terkutuk, seisinya tentu saja kita. Monyet, cacing, kecoa kan nggak masuk dalam hitungan ini, karena tidak ada beban syariat kepada makhluk ini. Yang ada kan kepada kita, yang kelak dihisab di yaumul qiyamah, yang disebutkan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, nanti sadar apa yang sudah terlanjur dilakukan dan apa yang belum sempat dilaksanakan. Sadar nanti itu siapa? Ya manusia. Ya. Jadi ini luar biasa. Nah, melalui jalur-jalur yang indah-indah dunia itulah setan masuk. Untuk apa? Mentadlilkan, menyesatkan kita dengan bermacam-macam cara. Hadirin, saya agak spesifik dalam hal ini satu ya. Misalnya begini, cara setan. Maunya setan itu kita nggak usah beribadah kepada Allah, maunya dia. Tapi kalau dia tidak bisa melarang kita, dia akan biarkan kita, tapi dengan cara kita dilalai-lalaikannya. Saya pikir banyak unsur yang bisa melalaikan kita. HP ini bisa melalaikan kita. Ada satu jamaah, bukan satu kelompok ya, satu orang di masjid yang saya selalu sholat di sana, itu pegang HP terus. Ya, udah komat, udah komat baru stop, berhenti. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. HP yang taruh depan langsung diambil lagi. Ini sudah usia ya setengah baya lah, bukan lagi anak-anak kecil. Luar biasa. Antara azan dan qomat yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, doanya mustajab, tidak dipakai untuk itu, tapi dipakai untuk main HP. Pada satu ketika saya agak kepo lah, silap anak-anak sekarang. Ya, ingin tahu ini ngapain nih orang. Akhirnya untuk ba'diyah maghrib, sebelum saya takbir, kan dekat itu. Saya berdiri, saya tengok. Bapak tahu, karena HP itu pakai tutup yang ditutup gitu ya, ada casingnya itu. Nah, itu. Jadi dilindungan begini, kan nggak lihat dari samping kalau dia main. Tapi kalau berdiri kan kelihatan. Saya coba berdiri, mau ba'diyah maghrib nih, ternyata main game dia. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Main game. Bukan membaca istighfar, membaca tahlil la ilaha illallah wa la syarikalah, membaca Allahumma antas salam, Allahumma la man, seterusnya, tasbih, tahmid, takbir. Bukan itu, tapi main game. Allahumma shalli wa sallim. Nah, itu cara iblis tuh. Wallahu alam. Andai kata nanti ada hadis baru, ada hadis baru yang datang, mungkin nggak ya, bahwa main HP dalam sholat tidak membatalkan sholat, hanya mengurangi afdol, misalnya gitu ya. Jangan-jangan ya, sambil sholat juga main HP. Tapi kan nggak akan pernah ada. Hadis itu jangan berharap akan muncul, nggak akan pernah ada. Ini luar biasa. Nah, akhirnya apa? Kalau juga iblis tidak mampu melalaikan kita, maka iblis suruh kita beribadah. Tapi dilencengkannya niat kita. Dalam bahasa lain ada namanya tumpangan gelap. Kita ngasih tahu kepada orang, Pak, kalau kita itu sholat tahajud contohnya. Tahajud itu ada ibadah yang sangat spesial. Sulit orang itu ria. Ria dengan siapa? Jangan-jangan satu rumah itu dia cuman yang bangun. Insya Allah nggak ada yang bisa ria itu orang tahajud. Kemungkinan rianya keesokan harinya bisa. Untuk para pemula yang belum terbiasa, insya Allah kan esok itu ngantuk.
Makanya di kantor bisa jadi jam 9 udah nguap, lalu temannya nanya, "Mas, tumben ngantuk. Kenapa nih? Begadang?" "Enggak," gitu ya. "Ronda apa ya?" "Enggak, biasa." Tahajud. Omong kosong tuh biasa. Kalau biasa mah nggak akan ngantuk. Ini baru aja 2 hari latihan. Ya kan? Lah, Bapak tahu bagaimana cara setan? Saya ada beberapa grup di WA. Subhanallah, ini Bapak ini luar biasa. Baru jam 2, jam setengah 2, para ikhwan, para asatis, sahabat sekalian, yuk kita bangun untuk bertahajud kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Bagus nggak tuh? Bagus nggak? Lalu salahnya di mana? Kan bagus. Bapak sepakat itu bagus? Ya, lalu salahnya di mana ini? Kita nggak bisa pastikan. Bisa jadi dia betul-betul mukhlisin lahuddin. Semoga ya Pak ya. Semoga. Tapi ini tinggi tingkat resistensinya ini untuk munculnya penumpang gelap. Pernah ya, baru jam 1.15 baru jam 1.15 lah itu ya. Dini hari, saya masih kerja. Udah masuk itu. Lalu ditegur oleh teman yang lain lagi. "Maaf Mas, masih sore," istilahnya gitu kan. Baru juga jam 1 digituin. Jadi ada perdebatan juga tentang bangun orang. Bagus gak tuh? Bagus membangunkan saudara-saudara yang satu grup. Istrinya dibangunin gak? Mudah-mudahan dibangunin. Anaknya dibangunin gak? Kayaknya enggak, karena anaknya jam 1 tuh masih main game di sebelah. Bapak-bapak harus selalu periksa kamar anak laki-laki ya Pak. Perempuan mungkin ya enggak gitu-gitu amat. Bisa-bisa jam 1 tuh belum tidur. Ya. Contoh, itu iblis tuh. Cari iblis masuk. Jadi didorongnya kita untuk bangun, didorongnya kita untuk beribadah, tapi ada penumpang gelap. Tidak lagi murni karena Allah. Para sahabat zaman dahulu itu berusaha untuk amal ibadahnya tidak diketahui oleh orang lain. Sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu hadirin, ya penting bagi kita untuk memahami ini, ya, agar kita tidak menjadi sia-sia hidup di dunia ini yang bisa-bisa nauzubillah dikelompokkan ke dalam kelompok yang terlaknat, terkutuk, sebagaimana dunia itu sendiri dan isi-isi yang lainnya. Nah, kita duduk di sini ke majelis ini adalah muta'allim, bagian dari orang yang senantiasa belajar dan belajar. Insya Allah kita selamat dari laknat, ya, kalau prinsip ini terus kita jalankan.